Apa itu mobilisasi dini pasca operasi sesar? Mobilisasi dini pasca operasi sesar adalah suatu pergerakan, posisi, atau adanya kegiatan yang dilakukan ibu setelah beberapa jam melahirkan dengan salinan sesar atau SC. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemulihan pasien pasca operasi sesar. Manfaat melakukan mobilisasi dini pasca operasi sesar adalah memperlancar aliran darah dan pernafasan, mencegah kekakuan otot-otot, ibu menjadi lebih sehat dan kuat, mempercepat pengeluaran ASI, merangsang gerakan usus kembali normal, melancarkan buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK, serta menurunkan kejadian komplikasi pada ibu. Nah, Moms harus hati-hati nih, karena ada loh kerugian bila tidak melakukan mobilisasi dini pasca operasi sesar. Kerugiannya yakni dapat menyebabkan infeksi, dapat menyebabkan perdarahan yang abnormal, dapat meningkatkan suhu tubuh, dapat membuat penyembuhan luka lebih lama, dan dapat memperlama perawatan di rumah sakit. Moms pasti penasaran kan tahap-tahap mobilisasi dini pasca operasi sesar? Yuk kita lihat tahapannya. Dalam 6 jam pertama, mulai gerakan tangan dan kaki. Gerakan tangan dengan cara kepalkan tangan kanan dan kiri, kemudian lepaskan. Renggangkan jari tangan kanan dan kiri, kemudian rapatkan. Putar pergelangan tangan kanan dan kiri ke arah dalam dan luar. Jika sudah mampu menggerakkan tangan, mulai gerakan kaki dengan cara tekuk telapak kaki kanan dan kiri ke atas dan ke bawah. Miringkan telapak kaki ke kanan dan ke kiri. Putar pergelangan kaki kanan, kemudian dilanjutkan kaki kiri. Tekuk lutut kaki kanan, kemudian luruskan kembali. Dilanjutkan dengan kaki kiri. Geser kaki kanan ke arah luar dan ke dalam, dilanjutkan dengan kaki kiri. Lakukan gerakan-gerakan tersebut sebanyak 5-10 kali. Setelah 6-10 jam, latihan miring kanan dan kiri secara bergantian. Caranya adalah tekuk lutut kaki kiri dan pegang pada sisi sebelah kanan tempat tidur, kemudian tarik nafas dan putar badan ke arah kanan. Lakukan hal yang sama jika mau miring ke kiri. Ubahlah posisi ibu dari kanan ke telentang. Kemudian dilanjutkan dengan ke kiri tiap 30-60 menit. Setelah 18 jam, setelah ibu mampu melakukan miring ke kanan dan ke kiri, ibu bisa mulai meninggikan kepala dengan syarat tidak merasa pusing dan tidak merasa mual serta tekanan darah, nafas, suhu, nadi dalam batas normal. Ibu bisa menambahkan 1 bantal.
atau menaikkan bed dalam posisi setengah duduk atau semi voler secara perlahan selama 1-2 jam sambil mengobservasi nadi. Jika ibu merasa pusing, maka tunda untuk melakukan peninggian kepala. Namun, jika ibu sudah merasa mampu beradaptasi dengan satu bantal atau posisi setengah duduk, ibu bisa menambahkan bantal kedua atau posisikan menjadi posisi duduk penuh atau voller 90 derajat. Setelah dapat duduk, setelah ibu mampu duduk tanpa sandaran, ibu dapat berlatih duduk di tepi tempat tidur. Selanjutnya, dapat mulai belajar berdiri di samping tempat tidur. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan berlatih berjalan 3-4 langkah dengan bantuan petugas atau keluarga. Setelah itu, bisa melanjutkan dengan berlatih berjalan dari tempat tidur ke toilet. Sekian video mobilisasi dini pasca operasi sesar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya persalinan ataupun melahirkan yaitu ada dua, persalinan normal dan juga persalinan melalui operasi sesar. Ya apapun persalinannya, ya tujuannya itu yang terbaik ya untuk mengeluarkan bayi yang sudah harus dilahirkan. Jadi apapun itu pilihannya, baik normal ataupun sesar, itu sama-sama baik ya, tergantung kondisi ibu ya saat melahirkan. Kalau bisa melahirkan normal ya alhamdulillah, kalau bisa melahirkan sesar karena sesuatu penyebab ya alhamdulillah juga ya. Nah, ibu di rumah ada nggak nih ya keluarganya ataupun ibu sendiri mungkin yang habis operasi sesar? Ya, operasi sesar itu membutuhkan perawatan ya supaya luka cepat sembuh, ya ibu pulih ya. Karena tugas ibu double ya, selain merawat diri sendiri juga harus merawat bayinya. Jadi kita akan bahas merawat luka operasi sesar di rumah. Luka operasi sesar ya itu umumnya akan sembuh ya jika tidak ada gangguan. Ya, tetapi jika ada gangguan bisa saja luka operasi tersebut sulit sembuh ya. Bisa jadi infeksi, ya akhirnya bernanah, luka tidak kering-kering ya. Ya, jadi bisa ada masalah saat proses penyembuhan. Muncul keloid ataupun jaringan parut. Nah, ini bisa juga ya terjadi. Jadi teman-teman ya, setelah dibolehkan pulang dari rumah sakit ya setelah operasi sesar, ya teman-teman juga harus merawat lukanya di rumah supaya cepat sembuh, supaya lukanya cepat pulih ya. Di antaranya yang pertama, tunda olahraga. Teman-teman ya, penyembuhan luka operasi itu membutuhkan waktu ya, walaupun teman-teman dikasih obat misalkan ya nggak terasa begitu sakit, teman-teman yang nggak boleh ya olahraga dulu. Misalkan teman-teman ya melakukan gerakan tiba-tiba, kemudian teman-teman membungkuk, ya itu belum boleh dulu. Kemudian jangan mengangkat beban berat-berat ya. Jadi jangan mengangkat beban yang lebih berat dari bayi. Nah, ini nggak boleh. Jadi memang teman-teman harus menunda dulu olahraga. Ya kalau memang nanti sudah sembuh, sudah pulih, apalagi dokter sudah menyarankan ya ini nggak apa-apa olahraga, berarti udah boleh ya, itu udah ada tanda bahwa teman-teman sudah boleh olahraga, baru olahraga, jangan buru-buru. Yang kedua, tetap aktif bergerak. Nah teman-teman, tetap aktif bergerak ini berbeda dengan olahraga. Tetap aktif bergerak maksudnya teman-teman jangan banyak rebahan, jangan banyak tiduran ya, nyeri-nyeri sedikit teman-teman ya sangat dirasakan, kemudian akhirnya nggak mau turun dari tempat tidur, ini nggak boleh. Ya sirkulasi darah di bekas operasi tersebut malah tidak lancar. Akhirnya luka malah jadi susah sembuh ya, susah kering. Ya akhirnya nanti malah bernanah lukanya, infeksi. Jadi teman-teman tetap aktif bergerak, maksudnya ya jalan misalkan sambil gendong bayinya, ataupun jalan ke kamar mandi, ataupun jalan ketika mau makan ya. Jadi tetap aktif bergerak, jangan sampai banyak rebahan ataupun banyak tiduran, karena banyak terjadi ya harapannya dengan tiduran luka cepat sembuh, cepat pulih ya, akhirnya malah luka tersebut yang nggak kering-kering ya, akhirnya infeksi malah bernanah. Jadi tetap harus aktif bergerak. Ketiga, jaga kebersihan luka. Teman-teman ya tetap harus menjaga kebersihan lukanya. Ya luka bekas operasi sesarnya tadi ya. Nah, jaga kebersihan luka, teman-teman bisa mengelapnya dengan air hangat ya. Nah, ini misalkan cukup 1 kali sehari saja, ataupun pas mandi misalkan teman-teman lap ya dengan lembut. Ingat jangan menggosok luka ya, jangan menggosok luka ataupun mengelapnya terlalu keras ya, cukup lap dengan handuk ataupun kain hangat ya. Nah, ini agar menjaga kebersihan luka. Sebelum teman-teman mengelap luka ataupun ingin membersihkan lukanya, ya sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu ya, takutnya tangan teman-teman ada bakterinya ya, malah nanti jadi penyebab infeksi pada luka. Keempat, pastikan luka terpapar udara.
Teman-teman ya, pastikan luka tetap terpapar udara. Ya ini maksudnya teman-teman jangan menggunakan baju yang ketat-ketat, celana yang ketat-ketat ya, supaya sirkulasi udara bisa tetap bagus. Pakai celana yang longgar ataupun pakaian yang longgar ya, agar lukanya tersebut ya sirkulasi bagus, cepat sembuh. Nah, ini merupakan cara juga ya agar luka terawat sembuh. Dengan begitu juga ya luka operasi akan cepat kering. Nah, ini penting teman-teman ya, jangan memakai yang ketat-ketat ataupun yang sempit-sempit. Kelima, minum obat teratur. Saat teman-teman pulang ke rumah ya dari rumah sakit ya, tentu ini akan diberikan obat ya untuk dikonsumsi di rumah. Ya biasanya obat antibiotik ya, supaya nanti lukanya tidak terinfeksi bakteri. Kemudian anti nyeri ya, supaya teman-teman tidak sakit ya karena luka operasi tersebut. Dan yang ketiga ya, obat yang membantu proses penyembuhan luka. Nah, saat diberikan obat, teman-teman konsumsilah teratur sesuai dosis. Jangan mengganti dosisnya, ataupun teman-teman memberhentikan obat tersebut yang bisa saja salah satu jenis obat ya sepihak. Ini nggak boleh ya, harus konsumsi teratur. Kalau memang mau mengganti ataupun mau menghentikan obat, sebaiknya konsultasikan ke dokternya. Karena itu akan mempengaruhi proses penyembuhan luka operasi teman-teman. Keenam, menggunakan krim ataupun gel pemudar bekas luka. Teman-teman ya, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada kendala, ya teman-teman boleh menggunakan krim ataupun gel ya untuk menyamarkan bekas luka. Dengan catatan luka tersebut benar-benar sembuh dan juga kering. Nah, ini diperbolehkan ya, tapi tunggu luka sembuh dulu ya, jangan buru-buru ya, luka lagi basah-basahnya ataupun masih proses pemulihan penyembuhan ya. Nah, teman-teman buru-buru kasih krim yang untuk menyamarkan bekas luka, itu jangan dulu ya. Pastikan luka sembuh dan kering dulu. Kalau ragu-ragu, konsultasikan ke dokternya. Ya, saat kontrol, dok, ini lukanya udah sembuh atau belum? Udah kering atau belum? Boleh nggak nih saya pakai krim ya, biar bekas lukanya bisa pudar ataupun menghilang. Nah, jadi itu yang perlu diingat. Berapa lama luka operasi sesar akan sembuh? Teman-teman ya, waktu untuk sembuh penyembuhan luka operasi sesar itu berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari gizi, nutrisi, ya, makanan yang dikonsumsinya, pola hidup sehatnya, ya, kemudian faktor infeksi, pantangan yang dilakukan oleh ibu yang tidak seharusnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi lama dari penyembuhan luka operasi sesar. Kapan harus menemui dokter? Teman-teman ya harus segera menemui dokter kalau teman-teman yang merasakan demam. Yang kedua, lukanya itu kok nyerinya nggak hilang ataupun nyerinya makin memberat. Yang ketiga, terdapat cairan ya ataupun bau yang tidak sedap dari luka tersebut. Yang keempat, terdapat pembekakan ya di sekitar luka. Nah, jadi kemerahan lukanya. Ini juga teman-teman harus hati-hati ya, disertai dengan nyeri biasanya. Jadi teman-teman ya, luka bekas operasi sesar yaitu jangan dibiarkan saja ya. Tetap dirawat, tetap dijaga kebersihannya ya, agar proses pemulihan itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai luka operasinya itu jadi infeksi ya, nanti malah bernanah ya, kemudian nanti lukanya jadi basah dan teman-teman nyeri ya, merawat bayi jadi tertunda. Bahkan kalau seandainya infeksi sampai bernanah ya, itu nanti malah dioperasi ulang ya untuk membuang nanahnya. Jadi memang harus benar-benar dirawat luka operasinya.